Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Putri Sekar dengan NIM 1823 14044 dari Prodi Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana perkembangan subsektor perkebunan yang ada di Indonesia. Di sini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu mengenai definisi atau pengertian dan keunikan dari subsektor perkebunan di Indonesia. Lalu yang kedua, perkembangan terkini. Yang ketiga, tantangan apa saja yang dihadapi oleh subsektor perkebunan yang ada di Indonesia. Yang keempat, prospek. Yang kelima, ada penutup yang berisi kesimpulan dari materi yang telah saya bahas. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang berarti negara yang mengandalkan hasil dari sektor pertanian. Salah satunya yang akan kita bahas di sini adalah subsektor perkebunan yang sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan perekonomian Indonesia. Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia, karena mayoritas penduduk negara Indonesia bekerja sebagai pekebun. Kita masuk pada bahasan yang pertama mengenai pengertian dari perkebunan. Pengertian perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Sekarang kita akan membahas keunikan apa saja yang ada pada subsektor perkebunan di Indonesia. Subsektor perkebunan di era digitalisasi semakin menarik dan digeluti banyak generasi muda. Era ini makin membuktikan bahwa perkebunan memiliki nilai-nilai yang menarik atau daya tarik tersendiri. Digitalisasi dan penggunaan internet untuk pengembangan perkebunan terus digencarkan oleh pemerintah yang berusaha mentransformasikan dari perkebunan tradisional menuju perkebunan yang lebih modern atau berkelanjutan. Beberapa keunikan atau daya tarik dari perkebunan di Indonesia antara lain, yang pertama, ekspor komoditas perkebunan semakin gencar. Saat ini Kementan atau Kementerian Pertanian sedang aktif mendorong dan membuka peluang ekspor dengan beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Ini bahkan sudah membuahkan hasil, yakni ketika kita bisa memasukkan komoditas kita ke negara dengan pasar yang besar seperti Jepang, Spanyol, dan Amerika Serikat. Yang kedua, perkebunan adalah sektor yang menantang dan masih banyak peluang. Tantangan yang dialami oleh sektor perkebunan di lapangan membuat berbagai studi mengenai sektor perkebunan terus dikembangkan terkait dengan sistem produksi, proteksi tanaman, dan perawatan tanaman sebagai bentuk upaya menghadapi berbagai tantangan yang masih banyak ditemui. Selain itu, saat ini banyak kaum milenial yang turut aktif berbisnis atau membuka peluang usaha dari sektor perkebunan. Mereka dapat berperan aktif mempertahankan dan mengembangkan industri perkebunan dengan memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang dikombinasikan dengan teknologi. Kita masuk pada topik bahasan yang kedua, yaitu mengenai perkembangan terkini dari subsektor perkebunan. Dilansir dari laman berita kompas.com, dikatakan bahwa selama ini subsektor perkebunan mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pendapatan negara. Karena itu, subsektor perkebunan harus menjadi perhatian bersama. Di sini saya akan membahas bagaimana perkembangan subsektor perkebunan dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan subsektor perkebunan dilihat dari nilai produk domestik bruto atau PDB tahun 2019 hingga tahun 2020.
Yang kedua, perkembangan subsektor perkebunan berdasarkan produksi perkebunan rakyat menurut jenis tanaman dan produksi perkebunan besar berdasarkan jenis tanaman. Yang ketiga, perkembangan subsektor perkebunan berdasarkan luas areal tanaman perkebunan rakyat menurut jenis tanaman dan luas tanaman perkebunan besar menurut jenis tanaman. Yang keempat, perkembangan subsektor perkebunan berdasarkan nilai ekspor tanaman semusim, tahunan, hias, dan pengembangbiakan tanaman tahun 2012 hingga tahun 2019. Lalu yang kelima, ada perkembangan tenaga kerja tahun 2019 hingga 2020 pada subsektor perkebunan. Kita masuk pada indikator bahasan yang pertama, yaitu mengenai perkembangan terkini subsektor perkebunan dilihat dari nilai produk domestik bruto atau PDB tahun 2019 hingga tahun 2020. Subsektor perkebunan masih selalu dijaga kestabilannya untuk tetap mempertahankan kontribusinya pada peningkatan pendapatan negara, karena subsektor perkebunan ini dinilai mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan negara. Pada kuartal 2 2020, sektor pertanian tumbuh 16,24%, dan pada kuartal 3 tahun 2020 kembali tumbuh 2,15% secara tahunan. Pertumbuhan ini sekaligus membuat kontribusinya terhadap ekonomi nasional terus meningkat. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi pada PDB triwulan 3 yang semakin meningkat menjadi sebesar Rp571,87 triliun atau sebesar 14,68%. Subsektor perkebunan merupakan penopang utama pertumbuhan positif PDB dari sektor pertanian, dengan kontribusi sebesar Rp163,49 triliun atau sebesar 28,59% pada triwulan 3 tahun 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai ekspor pertanian sepanjang Januari hingga Oktober 2020 sebesar Rp359,5 triliun atau naik 11,6%. Dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp322,1 triliun. Dengan nilai tersebut, subsektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian, yakni dengan kontribusi sebesar Rp326,86 triliun atau 90,92%. Adapun ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada Januari hingga Oktober 2020, yaitu komoditas kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, dan kopi. Ekspor perkebunan tertinggi terjadi pada bulan Oktober, yaitu sebesar Rp38,46 triliun dengan kenaikan sebesar 8,76% dari bulan sebelumnya. Kenaikan terutama terjadi pada kelompok kelapa sawit dan karet, di mana terdapat kenaikan harga komoditas tersebut di pasar internasional. Selanjutnya, perkembangan subsektor perkebunan berdasarkan produksi perkebunan rakyat menurut jenis tanaman dan produksi perkebunan besar berdasarkan jenis tanaman. Yang pertama, kita akan bahas terkait dengan produksi perkebunan rakyat menurut jenis tanaman. Di sini terdapat 7 komoditas unggulan yang nilai produksinya dapat dikatakan cukup tinggi. Yang pertama, ada minyak sawit. Nah, bisa dilihat salah satu komoditas perkebunan rakyat menurut jenis tanaman yang memiliki angka perkembangan yang pesat adalah minyak sawit. Selama 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 hingga 2020, komoditas minyak sawit terus meningkatkan hasil produksinya. Di tahun 2018, komoditas ini mencetak angka 15.296,8 ribu ton. Selanjutnya mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 menjadi 14.925,9 ribu ton. Dan angka terakhir di tahun 2020 sebesar 16.310,8 ribu ton. Angka ini menunjukkan kenaikan pada komoditas minyak sawit.
Lalu komoditas yang kedua dengan angka produksi yang tinggi yaitu inti sawit. Inti sawit sendiri merupakan minyak nabati yang dapat dimakan berasal dari kelapa sawit. Berbeda dengan minyak sawit yang berwarna merah jingga, inti sawit berwarna kuning, berasal dari hasil olahan lanjut kernel atau inti kelapa sawit. Di tahun 2018, inti sawit mencetak angka produksi sebesar 3.059,4 ribu ton. Kemudian turun sekitar 0,7%, dan di tahun 2020 inti sawit kembali naik dengan angka produksinya menjadi 3.262,2 ribu ton. Selanjutnya, komoditas karet. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki potensi tinggi produksi karet. Terdapat 10 provinsi yang merupakan daerah penghasil karet terbesar di Indonesia, yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Bengkulu. Perkembangan produksi komoditas karet di Indonesia secara keseluruhan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan angka di setiap tahunnya. Di tahun 2018, komoditas karet berada di angka produksi 3.111,3 ribu ton. Angka ini merupakan angka produksi terbesar dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2020. Lalu di tahun 2019 komoditas karet mengalami penurunan kembali sebesar 2.926,6 ribu ton. Dan pada 2020 komoditas karet mencapai angka produksi terendahnya sebesar 2.533,5 ribu ton. Komoditas selanjutnya yaitu ada kelapa. Terdapat 10 provinsi yang merupakan daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia dengan total kontribusi sebesar 66,18% terhadap total produksi kelapa Indonesia. Provinsi tersebut antara lain ada Riau, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jambi, Maluku, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. Angka produksi kelapa sama seperti komoditas karet, yaitu mengalami penurunan angka produksi di setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada 2018, angka produksi komoditas ini sebesar 2.807,9 ribu ton. Lanjut di tahun 2019 meningkat, namun hanya sedikit naiknya menjadi 2.808 ribu ton. Dan di tahun 2020 turun kembali menjadi 2.780,5 ribu ton. Komoditas selanjutnya adalah tebu. Produksi komoditas tebu dalam wujud GKP atau gula kristal putih dan gula merah. Produktivitas GKP dari tebu di Indonesia diperkirakan tahun 2018 hingga 2020 mengalami kenaikan angka produksi yang tidak stabil. Di tahun 2019, angka produksi tebu turun menjadi 1.269,3 ribu ton dari tahun 2018. Dan di tahun 2020, angka produksi kembali turun menjadi 1.155,1 ribu ton. Komoditas selanjutnya adalah kopi. Perkembangan produksi kopi perkebunan besar dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami peningkatan. Produksi pada tahun 2018 sekitar 727,9 ribu ton. Kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 742,5 ribu ton. Dan di tahun 2020 naik kembali angka produksinya sebesar 745,3 ribu ton. Dan komoditas yang terakhir adalah tembakau. Produktivitas tembakau nasional dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami rata-rata kenaikan sekitar 0,70% setiap tahunnya. Meskipun rata-rata mengalami kenaikan di tahun 2020, nilai produksi tembakau mengalami penurunan sebesar 261,4 ribu ton.
Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan produksi perkebunan besar menurut jenis tanaman. Nah, jika berdasarkan pada produksi perkebunan besar menurut jenis tanaman, di sini ada 9 komoditas, yaitu ada karet kering, minyak sawit, biji sawit, coklat, kopi, teh, kulit kina, gula tebu, dan tembakau. Kalau dilihat dari presentasi diagram yang ada, minyak sawit dari tahun 2018 hingga 2020 masih menjadi komoditas yang memiliki angka produksi yang dapat dikatakan besar. Di tahun 2018, minyak sawit ini mencetak angka produksi sebesar 27.586,7 ton. Lalu di tahun 2019 naik menjadi 32.194,3 ton. Namun di tahun 2020 turun sedikit menjadi 31.986,1 ton. Lalu komoditas selanjutnya disusul oleh biji sawit, di mana di tahun 2019 komoditas ini berhasil mencetak angka produksi tertingginya sebesar 6.438,9 ton. Kemudian komoditas lain juga terus mencetak angka produksi setiap tahunnya, namun angka produksi yang dihasilkan tidak lebih besar dari komoditas minyak sawit dan biji sawit. Indikator yang kedua yaitu mengenai perkembangan subsektor perkebunan berdasarkan luas areal tanaman perkebunan rakyat menurut jenis tanaman dan luas tanaman perkebunan besar menurut jenis tanaman. Yang pertama kita akan membahas luas areal tanaman perkebunan rakyat menurut jenis tanaman. Dilihat dari persentase diagram tertinggi berdasarkan luas areal tanaman perkebunan rakyat menurut jenis tanaman, itu ada pada komoditas minyak kelapa sawit. Dengan luas di tahun 2018 sebesar 5.818,9 hektar, lalu bertambah luasnya menjadi 5.896,8 hektar di tahun 2019. Walaupun pada tahun 2019 itu produksi minyak kelapa sawit berdasarkan perkebunan rakyat sempat turun, namun luas perkebunannya ini terus bertambah. Dan di tahun 2020, luas areal tanaman minyak kelapa sawit bertambah luas menjadi 6.003,8 hektar. Kemudian disusul oleh luas areal tanaman kelapa. Namun luas areal dari tahun 2018 hingga tahun 2020 semakin menurun angkanya pada tanaman kelapa ini. Di tahun 2018 luas arealnya mencapai 3.385,1 hektar. Di tahun 2019 turun menjadi 3.369,9 hektar. Dan di tahun 2020 kembali turun menjadi 3.365,8 hektar. Walaupun angka luas dari tanaman kelapa ini turunnya tidak begitu banyak, tapi angka tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya selama 3 tahun terakhir dari 2018 hingga 2020, luas areal tanaman kelapa ini terus turun. Ini mungkin dapat dipengaruhi oleh angka produksi tanaman kelapa yang tidak stabil pula di tahun 2018 hingga tahun 2020. Nah, pada diagram tersebut terlihat bahwa persentase dari inti sawit itu 0, karena memang lahan inti sawit dan minyak kelapa sawit jadi satu dan yang membedakan hanya pengelolaan dan hasil olahannya saja. Sama seperti tanaman minyak kelapa sawit, lahan tanaman karet juga menunjukkan presentasi yang terus meningkat angka luas arealnya dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Selanjutnya, berdasarkan luas tanaman perkebunan besar menurut jenis tanaman. Tanaman kelapa sawit memiliki persentase luas tanaman perkebunan besar tertinggi dibanding dengan beberapa tanaman yang ada. Setiap tahunnya, kelapa sawit mengalami perluasan tanaman perkebunan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Di tahun 2020 ini, luas tanaman kelapa sawit mencapai 8.854,5 hektar.
Luas tersebut sebanding dengan hasil produksi tanaman sawit berdasarkan perkebunan besar, yaitu memproduksi sebesar 31.986,1 ton. Kemudian tanaman karet yang sama seperti presentasi berdasarkan luas areal perkebunan rakyat yang dari tahun ke tahun luasnya semakin menurun. Di tahun 2018, tanaman karet memiliki luas 435,9 ribu hektar. Lalu di tahun 2019 berkurang menjadi 406,8 ribu hektar. Lalu tahun 2020 berkurang lagi menjadi 375,9 ribu hektar. Indikator yang ketiga yaitu membahas perkembangan subsektor perkebunan berdasarkan nilai ekspor tanaman semusim, tahunan, hias, dan pengembangbiakan tanaman tahun 2012 hingga tahun 2019. Secara umum, ekspor subsektor perkebunan tahun 2019 tumbuh signifikan atau mencapai 3,0%. Sampai dengan bulan Juli tahun 2019, jumlah ekspor komoditas perkebunan Indonesia mencapai 22,9 juta ton atau naik sekitar 4,4%. Jumlah ini lebih besar jika dibanding periode bulan yang sama di tahun 2018. Adapun ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada Januari hingga Oktober 2019 yaitu komoditas kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, dan kopi. Komoditas kopi adalah salah satu ekspor andalan pada subsektor perkebunan. Selama tahun 2012 hingga tahun 2019, komoditas ini memiliki rata-rata kontribusi sebesar 44,66% terhadap ekspor subsektor perkebunan. Ekspor perkebunan tertinggi terjadi di bulan Oktober dengan kenaikan sebesar 8,76% dari bulan sebelumnya. Kenaikan terutama terjadi pada kelompok sawit, karet, dan kopi, di mana terdapat kenaikan harga komoditas tersebut di pasar internasional. Indikator selanjutnya yaitu membahas mengenai perkembangan tenaga kerja tahun 2019 hingga tahun 2020 pada subsektor perkebunan. Di sini saya akan membahas tenaga kerja berdasarkan jumlah tenaga kerja, berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan kelompok umur, dan berdasarkan peta sebaran. Data yang saya ambil adalah data periode Agustus 2019 dan periode Agustus 2020. Yang pertama, kita akan membahas jumlah pekerja secara keseluruhan. Berdasarkan data tenaga kerja subsektor perkebunan di Indonesia, pada periode Agustus 2019 terdapat 11,43 juta pekebun berusia 15 tahun ke atas di Indonesia. Dengan persentase rata-rata tingkat pendidikannya paling banyak adalah pendidikan dasar, yaitu sebesar 80,11%, pendidikan menengah 17,89%, dan pendidikan tinggi sebanyak 1,74%. Selanjutnya, pekerja menurut kelompok umur. Tenaga kerja pada subsektor perkebunan ini didominasi oleh pekerja dengan presentasi umur 25 hingga 59 tahun, yaitu sebanyak 22,35 juta. Disusul oleh pekerja dengan umur 60 tahun, yaitu sebanyak 6,54 juta, dan terakhir di umur 15 sampai dengan 24 tahun sebanyak 2,96 juta. Hitung dari seluruh pekerja subsektor perkebunan di Indonesia. Kemudian dilihat dari peta sebaran pekerja, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan juga Jawa Timur memiliki sebaran tenaga kerja dengan persentase angka yang tinggi, yaitu lebih dari 1 juta di setiap provinsinya. Kita masuk pada periode Agustus 2020, mulai dari jumlah pekerja secara keseluruhan.
Berdasarkan data tenaga kerja subsektor perkebunan di Indonesia, periode Agustus 2020 terdapat 11,63 juta pekebun berusia 15 tahun ke atas di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan ada kenaikan jumlah tenaga kerja sekitar 2 juta tenaga kerja pada periode Agustus 2020. Dengan persentase rata-rata tingkat pendidikan yang paling banyak adalah pendidikan dasar, yaitu 79,06%, pendidikan menengah 18,90%, dan pendidikan tinggi 2,04%. Pekerja menurut kelompok umur pada subsektor perkebunan ini didominasi oleh pekerja dengan presentase umur 25 sampai dengan 59 tahun, yaitu sebanyak 24,09 juta. Disusul oleh pekerja dengan umur 60 tahun, yaitu sebanyak 7,77 juta, dan terakhir di umur 5 hingga 24 tahun sebanyak 3,39 juta, dihitung dari seluruh pekerja subsektor perkebunan di Indonesia. Sedangkan sebaran tenaga kerja di setiap provinsi masih sama seperti periode Agustus 2019, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur memiliki sebaran tenaga kerja dengan presentasi angka yang tinggi, yaitu lebih dari 1 juta pekerja di setiap provinsi. Topik bahasan yang ketiga yaitu mengenai tantangan yang dihadapi oleh subsektor perkebunan. Perkembangan industri perkebunan di Indonesia beberapa tahun belakangan ini berkembang baik. Bahkan subsektor perkebunan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun, meski berkontribusi besar, tak dapat dimungkiri bahwa industri perkebunan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Perkebunan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 definisikan sebagai kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu, mengolah, dan memasarkan hasil tanaman tersebut melalui bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta modal dan manajemen. Lihat dari definisi perkebunan menurut undang-undang, maka beberapa tantangan komoditi Indonesia dalam pengembangan perkebunan berkelanjutan antara lain, yang pertama, yaitu aspek keterbatasan pemilikan lahan. Sempitnya penguasaan lahan ini mengakibatkan ruang kerja pekebun untuk memanfaatkan lahannya menjadi terbatas. Tingginya jumlah pekebun yang memiliki lahan yang sempit tidak diimbangi dengan luas lahan yang sesuai untuk berkebun justru menyebabkan produktivitasnya menjadi rendah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pekebun yang bercocok tanam secara tradisional belum menggunakan metode yang lebih modern yang diakibatkan dari rendahnya pengetahuan para pekebun terhadap isu perkebunan di Indonesia terbaru serta pemecahan masalah perkebunan. Yang kedua yaitu tingkat kesadaran pelaku usaha, yaitu pekebun dan perusahaan terhadap penerapan prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan masih sangat terbatas. Yang ketiga, masih terbatasnya infrastruktur pendukung penerapan perkebunan berkelanjutan. Contohnya seperti SDM pembina yang memahami prinsip dan kriteria perkebunan berkelanjutan, lembaga sertifikasi, dan auditor. Yang keempat, terbatasnya metode yang akan menjadi acuan penerapan prinsip dan kriteria perkebunan berkelanjutan. Topik bahasan selanjutnya yaitu mengenai prospek bagi subsektor perkebunan di Indonesia. Untuk menjawab tantangan yang ada pada subsektor perkebunan di Indonesia, dibutuhkan berbagai inovasi agar perkebunan Indonesia mampu berdaya saing tinggi dan mampu menyelesaikan persoalan yang timbul dalam perkembangan subsektor perkebunan di Indonesia. Langkah yang dapat diambil dalam memajukan subsektor perkebunan antara lain, yang pertama,
terkait dalam menetapkan kebijakan bidang pengelolaan perkebunan pemerintah. Dalam hal ini, kementerian yang terkait harus berkoordinasi sehingga kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh kementerian bisa saling menunjang. Yang kedua, pemerintah akan memberikan fasilitas bagi pelaku usaha perkebunan dan petani dalam mengelola perkebunannya. Dengan demikian, produktivitas komoditas tanaman menjadi tinggi dan pelaku usaha akan meraih untung. Hal ini akan menumbuhkan minat pelaku usaha perkebunan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perkebunan dan pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan devisa negara. Yang ketiga, yaitu meningkatkan percepatan dan mekanisme umpan balik inovasi perkebunan melalui teknologi dan sarana penanganan pasca panen yang mampu menjaga kualitas produksi. Dan yang keempat, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan fokus pada kegiatan penelitian dan pengembangan komoditas perkebunan, terutama pada benih unggul secara optimum. Topik bahasan terakhir yaitu penutup atau kesimpulan dari video yang telah saya jelaskan. Pengembangan komoditas-komoditas perkebunan strategi dalam peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing perkebunan harus mendapatkan banyak kontribusi dari berbagai pihak. Petani dan pekebun harus berada dan menjadi mitra swasta dan BUMN, sehingga petani terangkat pendapatannya dan kesejahteraannya. Pengembangan komoditas-komoditas harus terus dilaksanakan dalam mengoptimalkan ekspor komoditi perkebunan di era revolusi industri 4.0, serta meningkatkan standar mutu. Rata-rata pekebun di Indonesia banyak didominasi oleh kelompok kerja dengan usia produktif. Hal tersebut harusnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem perkebunan berkelanjutan pada subsektor perkebunan sebagai bentuk pengembangan perkebunan di era revolusi industri melalui berbagai fasilitas teknologi yang ada pada saat ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangan subsektor perkebunan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.